Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardini Indah Rosita dan teman saya Gresia Mahatma Widyana Prasetya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang aplikasi syariah. Yang pertama yaitu pengertian aplikasi syariah. Yang kedua, landasan dasar aplikasi syariah. Yang ketiga, akad aplikasi syariah. Yang keempat, struktur aplikasi syariah. Yang kelima, suku atau aplikasi syariah. Dan yang keenam, perbedaan aplikasi syariah dan aplikasi konvensional. Pengertian aplikasi syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Untuk menerbitkan obligasi syariah, beberapa persyaratan berikut yang harus dipenuhi. Yang pertama, aktivitas utama atau core bisnis yang halal, tidak bertentangan dengan substansi fatwa. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam. Yang kedua, peringkat investment grade, memiliki fundamental usaha yang kuat, memiliki fundamental keuangan yang kuat, dan memiliki citra yang baik bagi publik. Yang ketiga, keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen. Landasan dasar obligasi syariah. Yang pertama, firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalam surat Al-Munjamil ayat 20, dan sebagian mereka berjalan di muka bumi mencari karunia Allah. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, 3 bentuk usaha yang di dalamnya mengandung barokah, yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah atau kerjasama dalam bagi hasil, dan mencampur gandum dengan kedelai atau hasil keringat sendiri untuk kepentingan keluarga bukan untuk dijual. Yang ketiga, fatwa Dewa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang obligasi syariah. Struktur obligasi syariah. Jenis-jenis sukuk berdasarkan Standar Syariah AAUIFI nomor 17 tentang investment sukuk terdiri dari yang pertama, sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan. Yang kedua, sertifikat kepemilikan atas manfaat yang terbagi menjadi 4 tipe antara lain sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu, dan sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. Yang ketiga, sertifikat salam. Yang keempat, sertifikat istisna. Yang kelima, sertifikat murabahah. Yang keenam, sertifikat musyarakah. Yang ketujuh, sertifikat muzaroah. Kedelapan, sertifikat musako. Dan kesembilan, sertifikat mugharosah. Akad obligasi syariah. Yang pertama, bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau muqorodah atau kirot atau musyarakah. Karena akad mudharabah atau musyarakah adalah kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan, obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan term indikatif atau expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagi hasilkan. Yang kedua, margin atau fee, berdasarkan akad murabahah atau salah atau istisna atau ijarah. Dengan akad murabahah atau salami atau istisna sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis, obligasi jenis ini akan memberikan fair return. Terdapat beberapa alasan lain yang mendasari pemilihan struktur mudharabah ini. Di antaranya adalah yang pertama, bentuk pendanaan yang paling sesuai untuk investasi dalam jumlah besar dan jangka yang relatif panjang. Yang kedua, dapat digunakan untuk pendanaan umum seperti pendanaan modal kerja ataupun pendanaan kapital ekspenditur. Yang ketiga, mudharabah merupakan percampuran kerjasama antara modal dan jasa, sehingga membuat strukturnya memungkinkan untuk tidak memerlukan jaminan aset yang spesifik. Yang terakhir, kecenderungan regional dan global dari penggunaan struktur murabahah dan bayi taman ajil menjadi mudharabah dan ijarah. Sukuk atau obligasi syariah.
Berdasarkan peraturan Bapepam dan LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah, definisi sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagan yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi. Atas yang pertama, aset berwujud tertentu atau a'yan maujudat. Yang kedua, nilai manfaat atas aset berwujud atau munafiul a'yan tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang ketiga, jasa atau al-khadamat yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang keempat, aset proyek tertentu atau maujudat masyrum mu'ayyan. Dan atau yang kelima, kegiatan investasi yang telah ditentukan atau nasyat istismarin khasah. Perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional. Dari sisi orientasi, obligasi konvensional hanya memperhitungkan keuntungannya semata. Namun pada obligasi syariah, selain memperhatikan keuntungan, harus memperhatikan pula sisi halal dan haram. Pada obligasi konvensional, keuntungannya didapat dari besaran bunga yang ditetapkan. Namun, apabila obligasi syariah, keuntungan yang akan diterima dari besarnya margin atau fee yang ditetapkan, ataupun dengan sistem bagi hasil yang didasarkan atas aset dan produksi. Pada obligasi konvensional, tidak terdapat akad di setiap transaksinya. Pada obligasi syariah, di setiap transaksi ditetapkan berdasarkan akad, di antaranya antara lain akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijaroh. Dana yang dihimpun tidak dapat diinvestasikan ke pasar uang dan atau spekulasi di lantai bursa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun dalam penjelasan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.